Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Tamulang Japan. Kali ini saya mau bikin video ya, yang isinya tentang tata cara untuk menjalankan mobil dari duduk sampai mobilnya jalan. Mungkin teman-teman yang ingin mendapatkan SIM Jepang, ada dua cara untuk mendapatkan SIM Jepangnya. Pertama dengan cara ikut sekolah di tempat kursus di Jepang gitu. Dan yang kedua dengan cara ikut tes dengan membawa SIM yang kalian punya yang di Indonesia, tapi dengan syarat SIM itu sudah dipakai 3 bulan di Indonesia gitu ya. Jadi kali ini saya mau nge-share gitu ya, gimana tata cara untuk menjalankan mobil supaya bisa lulus di ujian drivernya. Karena kita tahu ujian drivernya itu yang sangat sulit sekali ya. Untuk mendapatkan SIM Jepang itu ada dua jenis ujiannya, tesnya gitu. Yang pertama tes tulis gitu. Ini tesnya itu ada 10 pertanyaan dengan bahasa Inggris. Tapi saya rasa sih kalau memang sudah pernah nyopir di Indonesia itu bisa menjawabnya ya. Karena soalnya itu sangat gampang sekali ya. Yang isinya dasar dari rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Tapi rata-rata ya teman-teman saya yang dari Filipina gitu ya, yang pernah ikut ujian itu, rata-rata tesnya itu di pas driving gitu ya. Tapi mengenai saya sih, kalau saya kan sekolahnya di Jepang gitu ya, saya sekolah drivingnya di Jepang dan langsung ikut tes gitu ya. Jadi yang saya tahu itu kan pas di sekolah diajarin gimana tata cara ikut tes untuk menjalankan mobil gitu ya. Yang pertama yang harus diperhatikan, pertama kita duduk dulu ya. Nah setelah duduk, jadi kita tutup pintu ya. Pertama kita tutup pintu dan lock pintunya ya. Di sini ada tombol. Di sini tombolnya kalau ditekan ke sini, otomatis pintunya terkunci gitu ya. Ini hal yang pertama sekali yang harus dilakukannya setelah duduk di mobil gitu ya. Setelah duduk di mobil, selanjutnya kita harus menyesuaikan posisi duduk kita gitu ya. Oke, saya buka dulu ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan gimana cara mengatur posisi duduk gitu ya. Sewaktu Anda duduk, ada 3 cara untuk mengatur posisi duduk. Yang pertama, mengatur belakang depan. Dan yang kedua, mengatur tingginya. Nah, kalau yang untuk mengatur belakang depan itu tombolnya ada di sini di depan. Ini bisa digeser ke depan dan ke belakang. Dan untuk mengatur tingginya ada di sini. Ini bisa kita tekan ke sini, naikkan, dan ini naik gitu ya. Dan yang ketiga ini mengatur dengan ini sandaran gitu ya. Oke. Nah, ini posisi yang tepat belakang depannya itu kita duduk di sini dan kita tekan ini dengan sedikit. Ini ada lengkungan. Kalau terlalu ke belakang, ini kalau lurus kan nggak nyampe. Jadi harus posisi segini. Kalau ke depan juga tidak boleh karena ini terlalu melengkung, agak susah untuk mengoperasikannya. Nah, jadi kira-kira tekukan di sini ada sedikit tekukan gitu ya. Jadi kita bisa menekan gitu. Sedangkan yang di atasnya ini, nah untuk mengatur yang di atas ini kira-kira kepala kita posisinya jarak 1 genggam di langit-langit mobil gitu ya. Dan yang ketiga sandaran. Kalau mengenai sandaran, ini posisi tangan kita ada di mobil. Kalau lurus, supaya jangan lurus gini, ada tekukan sedikit gitu ya. Posisi pegang setir di mobil itu kayak jam 10 lebih 10 menit gitu ya. Setelah masuk, lock kunci mobil dan atur posisi duduk ya. Nah, setelah atur posisi duduk, selanjutnya Anda harus mengatur posisi ini, posisi cermin ruangan gitu yang ada di sini gitu ya. Kalau tidak mengatur posisi ini, Anda bisa dikurangi nilainya gitu ya. Cara mengaturnya itu dengan menggunakan tangan kiri dengan memegang sebelah kiri gitu ya. Ini kenapa memang harus pakai tangan kiri? Karena posisi duduk Anda
Kalau pakai tangan kanan gitu, jadi posisi duduk Anda kan tidak bisa melihat dengan posisi yang normal gitu. Kalau tangan kiri kan dengan duduk di posisi normal Anda bisa mengatur room miranya supaya bisa kelihatan yang di belakang gitu ya. Dan yang kedua, Anda harus mengatur cermin di belakang. Nah, cara mengatur cermin yang di belakang itu kira-kira ini 1/4 dari cerminnya itu kelihatan belakang mobil, dan setengahnya itu kelihatan pemandangan gitu ya. Ini dibagi 4 sebenarnya. Nah, 1/4-nya itu masuk yang di sini. Sedangkan untuk mengatur tinggi, posisinya itu ini cerminnya dibagi 2. Nah, kira-kira jalanan setengah dari cermin dan setengahnya itu pemandangan gitu ya. Sama dengan cermin yang di kiri gitu. Ini cara pengaturnya sama juga ya. Kalau mengenai tombol pengaturannya mungkin teman-teman bisa cek sendiri ya di mobilnya masing-masing, karena mungkin tiap mobil punya tempat tombol beda gitu ya. Oke, jadi sebelum kita menghidupkan mesin, kita harus memakai seat belt. Ini memang sangat diwajibkan ya. Oh, kalau seat belt itu jangankan nyopir, di samping juga itu harus menggunakan seat belt gitu ya. Ini memang suatu aturan yang sangat penting, yang sangat harus ditaati gitu ya. Nah, setelah menggunakan seat belt, kita hidupkan mesin gitu ya. Sebelum menghidupkan mesin, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menghidupkan mesin. Yang pertama, pas menghidupkan mesin itu kita harus menginjak rem gitu ya. Ini seandainya kita menghidupkan mesin tanpa menginjak rem, otomatis itu dikurangi nilai kita ya. Oke, jadi ini saya mau coba dulu ya menghidupkan mesinnya. Ini posisi kaki saya, ini menginjak remnya. Nah, kaki yang kanan ini rem dan yang ini gas. Nah, posisi yang kaki kanan ini di rem, dan ini posisi kiri ini memang disediakan, kalau mobil otomatis disediakan di sebelah kiri footless namanya itu, untuk menaruh kaki kiri gitu ya. Memang kalau mobil otomatis itu harus memakai satu kaki dengan kaki kanan gitu ya, dan kaki kiri harus ditaruh di sini, memang disediakan tempatnya gitu ya. Nah, saya hidupkan mesin dengan menekan rem gitu ya. Oke. Nah, dan ini mesinnya sudah hidup. Setelah mesinnya hidup, ini posisinya sekarang posisinya di parkir ya. Di sini ada yang P ini parkir, yang ini untuk ke belakang, ini normal. Tapi yang normal ini memang sangat jarang dipakai gitu ya. Dan yang bawah ini ini drive ya, untuk posisi menyopir gitu ya. Kalau yang S dan B ini saya tidak akan bahas di kali ini gitu ya. Oke. Ini posisi kaki tetap di rem gitu ya. Ini digeser ke bawah, tapi karena dari posisi parkir ini ada kuncinya gitu ya. Jadi ini nggak bisa digeser tanpa menekan kuncinya gitu ya. Jadi kalau kita geser ke bawah, dia akan reverse ini ke belakang gitu ya. Dan selanjutnya kalau dari sini sudah tanpa menekan locknya ini, kita bisa menggeser laginya ke N gitu ya. Dan selanjutnya ke D. Nah, D ini drive gitu ya. Ini ada lampunya di drive gitu ya. Dan ini sewaktu kita parkir mobil ini, memang aturan di Jepang itu kan ini harus di rem. Ini biasa kalau mobil dua macam ada jenisnya. Kalau di mobil saya ini pakai kaki ini ya, ada di sini rem. Nah, ini rem untuk kaki. Memang ada juga yang ada di sebelah, biasa ditaruh di sebelah kiri yang pakai tangan gitu ya. Tapi biasa kita sebut rem tangan gitu ya. Tapi di mobil saya ini posisinya di kaki, jadi pakai kaki juga gitu ya. Nah, ini sebelum menjalankan atau merubah posisinya dari parkir ke drive, ini harus tetap dihidupkan ya. Ini tandanya hidup itu ada di sini, lampunya nyala gitu ya. Nah, setelah posisi drive, baru ini ditekan lagi sekali, dibuka gitu, di unlock gitu ya. Nah, otomatis ini juga lampunya mati gitu ya. Dan selanjutnya kita mau menjalankan mobil gitu ya. Hal yang diperhatikan sebelum menjalankan mobil, kita harus melihat cermin yang di dalam ruangan sama cermin kiri.
sama menoleh gitu. Dan setelah itu cermin kanan dan menoleh ke kanan gitu ya. Nah setelah itu baru jalan. Tapi sebelum menjalankan mesin atau sebelum menjalankan mobil, kita harus menyalakan suatu tanda kalau kita mau masuk ke jalan. Jadi seandainya ada mobil di belakang, dia bisa mengetahui kalau mobil kita itu mau masuk ke jalan gitu ya, atau mau bergerak gitu. Itu dengan cara menghidupkan wiper ke kanan gitu ya. Nah ini dia kanan. Ini memang kalau dilupa tanpa menggeser kanan terus masuk ke jalan, itu bisa mengurangi nilai kita gitu ya. Nanti akan saya bahas juga nilainya yang berapa yang harus kita tempuh supaya bisa lulus tes drivingnya gitu ya. Nah setelah kita menyalakan ini, baru kita bisa menjalankan mobil ke otomatis kita ke kanan gitu ya. Sampai di sini tata cara untuk menjalankan mobil gitu ya. Sewaktu kita tes itu, dari posisi mulai masuk mobil, penilaian dimulai gitu ya, sampai mobil kita berhenti gitu ya, di sana dinilai. Nah mungkin teman-teman ya, nilai berapa gitu yang kita tempuh supaya bisa lulus gitu. Kalau di tes drivingnya itu, pertama-tama kita dikasih nilai 100 gitu ya. Dari nilai 100 itu kita masuk ke mobil. Nah dari masuk mobil itu di sana dimulai penilaian. Jadi seandainya ada kesalahan yang kita lakukan, itu dikurangi. Misalnya tidak menginjak rem sewaktu menghidupkan mesin gitu ya. Itu kalau tidak menginjak rem sewaktu menghidupkan mesin itu 5 poin dikurangi gitu ya. Nah sampai kita kembali ke posisi kita parkir sampai selesai itu nilai kita harus kita perjuangkan 70 sampai 70. Kalau kurang 70 otomatis di sana kita gagal. Dari nilai 100 itu ya, kita harus berhati-hati jangan sampai melakukan kesalahan gitu ya. Memang di Jepang itu sangat ketat sekali ya dalam mendapatkan SIM Jepang itu ya. Karena memang betul-betul di Jepang itu dites, karena di Jepang itu jumlah mobilnya banyak dan rata-rata orang Jepang itu mempercayai rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Jadi dia itu kalau sudah dia di sana jalan itu sudah memang aturannya dia boleh lolos, itu dia tembus saja jalannya gitu. Jadi seandainya orang yang melanggar aturan itu otomatis tertabrak gitu ya. Makanya tiap-tiap pengemudi itu di Jepang itu harus dididik dulu sebelum mengemudi ya, harus belajar gitu ya. Itu betul-betul di tes, kalau sudah memang nilainya memenuhi persyaratan dan teknik nyepirnya sudah memenuhi persyaratan, baru dikasih SIM gitu ya, SIM ke Jepangnya gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Nanti saya akan juga membahas gimana setelah mobil dijalanin, hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya sewaktu menyetir mobil gitu ya. Memang sih di Jepang itu banyak sekali aturan-aturan yang sangat perlu diperhatikan ya, karena kalau tidak diperhatikan bisa berhubungan dengan suatu kecelakaan gitu ya. Saya inisiatif bikin video ini karena Neo Japan kan baru-baru kali ini beli mobil dan dia akan ikut tes untuk mendapatkan SIM Jepang gitu ya. Jadi istrinya sangat khawatir kalau dia nggak lulus gitu. Jadi istrinya nyuruh dia tanya Onisang yang di Aichi, dia bilang kan itu tanya abangmu supaya gimana caranya kalau di Jepang itu tata cara supaya bisa lulus tes gitu ya. Tapi kalau saya rasa kalau tes tulis itu kalau Neo Japan itu pasti bisa lulus gitu ya. Tapi yang saya khawatirkan ini tes drivingnya, karena memang sangat ketat sekali ya kalau di Jepang itu. Tapi kalau saya rasa itu, kalau saya dulu waktu di tes di sekolah, di tempat pendidikan drivingnya itu, kalau kita itu di sana itu dites di jalanan umum gitu. Beda dengan yang ganti SIM itu, dia nanti dikasih tes di dalam, memang sudah khusus tempatnya, tempat tes. Jadi nggak ada orang atau pihak-pihak mobil-mobil umum yang masuk di sana gitu. Jadi kalau saya rasa sih lebih gampang gitu, karena kalau mentaati peraturan itu otomatis bisa lulus gitu. Kalau kita yang dites yang di sekolahan itu bermacam-macam ya. Pas di perjalanan ada orang yang naik sepeda, ada orang yang menyeberang gitu. Jadi di sana kita disuruh nyopir dengan pikiran kita sendiri gitu ya. Dia tukang tesnya itu memang duduk di sebelah kiri, dia tidak mau ngasih tahu apa-apa gitu. Tapi seandainya dalam keadaan bahaya itu, tukang tesnya itu seandainya dianggap bahaya terus mau menabrak, itu dia bisa ngerem dari
posisinya. Kalau mobil di Jepang itu untuk mungkin ya di Indonesia juga sama ya, karena saya nggak tahu juga karena nggak pernah sekolah driving di Indonesia. Kalau mobil untuk belajar di Jepang itu di posisi sopir dan di posisi kiri guru itu memang disediakan rem sama gasnya gitu ya. Jadi kalau seandainya kita keluar gitu belajar nyopir, seandainya di luar gitu ada gimana ya, ada situasi yang membahayakan, itu guru kita itu bisa mengerem gitu ya, mengatur kecepatan kita gitu. Kalau di waktu tes itu kita dipesan sama guru kita ya, seandainya aku yang menekan rem itu, otomatis kamu akan gagal gitu. Karena aku menekan rem itu karena sudah aku anggap bahaya gitu. Jadi kita sangat hati-hati gitu ya. Kita berdoa gimana supaya dia tidak menekan rem gitu ya. Walaupun kita ya pas nyopir itu anggapan kita itu ya tidak bahaya, tapi menurut gurunya bahaya. Kalau dia injak rem, otomatis di sana kita gagal gitu ya, otomatis tidak lulus. Jadi tes ulang lagi gitu. Memang kalau menurut saya ya, ujian tes driving yang di sekolah itu lebih sulit karena memang dia tempat kita tes itu jalanan umum gitu ya. Kita nggak tahu ada orang yang mau nyebrang, ada sepeda yang mau di samping kita gitu ya, ada sepeda motor juga itu. Karena jadi kita harus berhati-hati sekali ya kalau tes di sekolahan itu gitu ya. Tapi alhamdulillah saya waktu sekolah itu dapat lulus ikut tes itu dengan sekali aja gitu ya. Alhamdulillah bisa lulus. Ngomong-ngomong SIM saya sudah gold itu ya, tapi karena kemarin ke Kyoto naik tol, karena di belakang tidak pakai sabu, otomatis SIM gold saya jadi hangus. Tapi untuk sementara masih gold loh dia. Nanti 2 tahun yang ke depan kan pas perpanjangnya itu goldnya hilang gitu ya. Itu untuk mendapatkan SIM gold itu memang pernah saya jelaskan di kontennya Neo Japan itu 5 tahun tidak pernah melakukan kesalahan atau kecelakaan, itu otomatis kita dikasih SIM gold gitu. Tapi setelah itu seandainya satu aja kesalahan yang kita lakukan, itu SIM goldnya itu hangus gitu ya. Gitu. Oke, sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mendapatkan SIM Jepang gitu ya.